Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad faza manittaqo. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula liyatakallamu bil kalimati mir ridwanillah la yulqi laha balan yuktabu lahu bihal jannah wa innar rajula liyatakallamu bil kalimati min syahatillah la yulqi laha balan yahwi biha bin nari ab'ada ma bainas samawati wal ard. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seseorang benar-benar mengucapkan suatu kalimat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia tidak menyadarinya, hingga ditetapkan baginya surga karenanya. Dan sesungguhnya seseorang benar-benar mengucapkan suatu kalimat yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala tanpa ia sadari, hingga menjerumuskan dirinya ke dalam neraka karenanya. Lebih jauh dari jarak antara langit dan bumi. Muttafaqun alaihi. Pelajaran yang dapat diambil di dalam hadis, yang pertama, hadis ini memberikan petunjuk bahawa besarnya bahaya lisan dan kebanyakan manusia tidak memperhatikannya. Yang kedua, maka wajib menjaga dan memelihara lisan itu dan bersungguh-sungguh dalam hal ini dari keburukannya, karena lisan cepat geraknya, entah itu dalam kebaikan atau dalam keburukan. Yang ketiga, maka wajib juga teguh dan waspada dalam masalah ini. Sesungguhnya seseorang benar-benar mengucapkan suatu kalimat yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia tidak menyadarinya, hingga ditetapkan baginya surga karenanya. Dan sesungguhnya seseorang benar-benar mengucapkan suatu kalimat yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala tanpa ia sadari, hingga menjerumuskan dirinya ke dalam neraka karenanya. Yang keempat, selama kita diam akan selamat, tapi tatkala berkata harus membawa kebaikan bukan keburukan. Yang kelima, maka wajib setiap mukallaf mewaspadai lisan dan anggota tubuhnya dari keburukan. Terkadang bisa terjadi karena bergurau dan mempermudah dan meremehkannya sehingga membinasakannya. Tema hadis yang berkaitan dengan Al-Quran. Yang pertama, larangan meninggikan suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari suaranya tiada lain karena dikhawatirkan beliau akan marah, yang karenanya Allah pun marah disebabkan kemarahannya, dan karenanya maka dihapuslah amal baik yang membuatnya marah, sedangkan dia tidak menyadarinya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalanmu sedangkan kamu tidak menyadarinya. Quran Surah Al-Hujurat. Yang kedua, yaitu tiada suatu kalimat pun yang dikatakannya melainkan ada malaikat yang selalu mengawasinya dan mencatatnya. Tiada satu kalimat pun yang tertinggal dan tiada satu gerakan pun yang tidak tercatat olehnya. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Semakna dengan apa yang disebutkan oleh firman-Nya, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Infitar. Aqulu qawli haza wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wad'uuhu yastajib lakum innahu huwal barrul karim.